بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ahlut taqwa wal maghfirah ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Pada pagi hari ini Ahad 2 Januari 2022 tanggal 29 ya Pak Jumadil Ula Jumadil Tsaniyah Rajab Sya'ban 3 bulan ya, 3 bulan akan datang insyaallah ya, kita berada di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kesekian kalinya berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah waktu-waktu kita untuk berinvestasi ibadah. Karena ibadah yang kita kerjakan di dunia ini itu menentukan kebahagiaan kita di alam barzakh dan di yaumil qiyamah.
ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak ada kehati-hatian kita di dalam menjaga dan meliharanya. Maka kewajiban kita setelah beribadah kepada Allah, jaga, pelihara ya, agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia, agar ibadah kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita menjadi ya penyebab kita mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Karena kalau ibadah ini yang kita andalkan sebagai satu-satunya ya penyebab kita untuk masuk surga, maka tidak akan pernah terbeli oleh kita surga Allah. Tidak akan pernah sepadan ibadah kita dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. Tidak akan pernah seorang masuk surga dengan sebab amal ibadah. Walakin birahmatillah. Akan tapi seorang tersebut masuk surga adalah karena rahmat Allah. Yang menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah karena dia mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ibadah itu bukan satu-satunya ya yang menjadi sebab dia masuk surga. Yang paling besar itu adalah orang sebab masuk surga adalah karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah bisa diraih dengan ya ubudiyah kita kepada Allah. Maka ibadah yang kita bangun ini jangan sampai roboh. Ibadah yang kita bangun ini jangan sampai runtuh. Ibadah yang kita bangun ini jangan sampai sia-sia. Karena dia adalah modal kita dalam menggemis rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada doa ya yang sepatutnya kita abaikan, melainkan doa agar Allah menerima amal saleh kita. Para anbiya wal mursalin, mereka berdoa setelah mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Padahal itu perintah Allah. Tapi setelah mereka menunaikan ibadah-ibadah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh bangun Ka'bah, maka Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail berdoa ya agar amal ibadah mereka diterima oleh. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, maka yang paling kita khawatirkan adalah tidak diterimanya amal ibadah kita. Ya. Maka kajian kita mengenai hal-hal yang menyebabkan amal ibadah kita sia-sia. Bahagian yang kedua adalah al-kibru wal hasad. Kesombongan dan iri dengki. Itu yang merusak amal saleh kita. Malam tadi kita bicarakan tentang masalah an-nifaq, kemunafikan. Pagi ini kita bicarakan tentang al-kibru wal hasad, kesombongan dan iri dengki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla dzikruhu. Sebelum kita membahas kajian, maka yang kedua adalah salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Tentang masalah al-kibru wal hasad, ya, itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita panjang lebar bahwa ini penyakit sangat, ya, berbahaya, dan penyakit ini wajib dihilangkan dari kita agar amal ibadah kita utuh, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, agar amal ibadah kita, ya, menjadi amal ibadah yang Allah ridhai. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, semoga Allah taala memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas. Dia mengatakan wal kibru wal hasadu huma da'ani uhlika al-awwalin wal akhirin wa huma a'zamuz dzunub allati biha asallaha awwalan fa inna iblis istakbara wa hasada adam kadzalika ibnu adam alladzi qatala akhahu hasada akhahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesombongan dan hasad atau iri dengki, kedua ini merupakan penyakit yang telah membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Dan kedua, dosa ini merupakan dosa yang sangat besar. Kedua penyakit ini, hasad dan kesombongan, merupakan dosa yang sangat besar. Yang dengan sebab itulah Allah pertama kali didurhakai. Ya, karena sebab dua dosa inilah Allah ditantang, didurhakai oleh iblis. Iblis itu membangkang kepada Allah karena hasad dan sombong. Ya, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka iblis merasa dia lebih baik daripada ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini hasad. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud, ya, bersama malaikat-malaikat yang ada, aba wastakbara. Dia enggan, dia menyombongkan diri. Maka kedua penyakit inilah yang menyebabkan Allah didurhakai pertama. Hasad dan sombong. Fa inna iblis istakbara wa hasada Adam. Karena sungguhnya iblis itu benar-benar telah menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, dan benar-benar, ya, sebelum itu dia telah hasad kepada alaihissalam. Wa kadzalika ibnu Adam. Demikian juga seorang anak Nabi Adam alaihissalam, dia, ya, membunuh saudaranya hasada akhahu, karena dia iri kepada saudara. Jadi ini penyakit ini kalau kita, ya, tidak hati-hati, maka akan menyebabkan terkikisnya amal soleh kita, tergerusnya, ya, pahala-pahala kita, hilangnya, ya, ganjaran pahala kita. Tapi terkadang kita tidak menyadarinya.
Ya. Bahkan dia katakan, ini bukannya nyombong-nyombong, padahal itu ungkapan sombong. Ya. Begini-begini ini ya, ahli hadis. Begini-begini ini ya, ahli tafsir. Jangan nyombong sendiri. Enggak, saya enggak nyombong sendiri. Itu ungkapan sombong. Ya. Dia tidak tahu ada langit di atas langit. Dia tidak tahu ada orang alim yang lebih alim daripada dia. Ya. Jadi kalau ada ungkapan boleh sombong kepada orang sombong, saya nggak tahu ada hadis. Kalau ada kesombongan, ya itu hanya ada di medan perang untuk ya menyemangati diri agar mau ya berjihad melawan orang kafir. Biar ya orang kafir tidak meremehkan kita, maka boleh sombong di hadapan orang kafir. Iya, karena Nabi itu ya melegalkan. Itu yang ada hadisnya. Tapi kalau menyombongkan diri di hadapan orang sombong, bedanya? Ya, enggak ada bedanya. Maka enggak boleh menyombongkan diri. Ya, enggak boleh menyombongkan diri. Ini penyakit. Ya. Penyakit yang mengidap banyak orang. Waliyahzubillah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Di situ ya, iblis bahagian dari golongan malaikat. Ya. Bahagian dari golongan malaikat. Maka Allah perintahkan kepada semua yang ada untuk sujud kepada Adam. Kemudian semuanya sujud kecuali iblis. Aba, tidak mau dia. Wastakbara, dia merasa lebih ya utama daripada Adam. Dia merasa lebih hebat daripada Adam. Maka tidak perlu saya taati perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk ya ke dalam golongan orang-orang kafir. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis ke-4918. Dan hadis dalam Sahih Muslim, hadis ke-2853. Kata Rasulullah alaihissalam tentang bahayanya kesombongan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penduduk neraka, penghuni neraka? Qalu bala. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, kullu utullin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang akhlaknya buruk kasar. Setiap orang yang akhlaknya buruk kasar. Sudah buruk kasar pun lagi. Mustakbirin. Dan juga ada kesombongan pada diri. Itulah penghuni neraka. Itulah penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis ke 4210. Para ulama menilai hadis ini adalah dhaif, tapi maknanya benar. Ya. An Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba
Was-sadaqatu tutbi'u al-khati'ah kama yutbi'u al-ma'u an-nara. Salatu nurul al-mu'min was-siyamu junnatun minan nar. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, hasad itu menggerogoti kebaikan-kebaikan. Hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan, menghilangkan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan. Was-salatu nurul mu'min. Dan salat itu adalah cahayanya orang beriman. Was-siyamu junnatun minan nar. Dan puasa itu adalah perisai dari api neraka. Maka dalam hadis ini dijelaskan, ya, masalah yang kita bahas, yaitu hasad itu merusak amal soleh kita. Hasad itu mengikis habis pahala-pahala kita. Hasad itu membuat amal soleh kita menjadi sia-sia. Dan ya, ketahuilah, likulli insanin indahu hasad. Setiap orang itu punya hasad. Wal azizu yukhfihi. Tetapi orang yang mulia, dia tidak akan munculkan hasad. Ya. Wal mudhillu yuzhiruhu. Dan orang yang hina, dia akan tampakkan hasad. Dia akan munculkan hasad. Dia akan, ya, tampilkan hasadnya di qaulihi au fi'lihi, baik dalam ucapan dia ataupun dalam perbuatan dia. Jadi setiap kita ini punya hasad. Tapi orang yang mulia, orang yang bertakwa, orang yang beriman, hasad itu tidak dia perlihatkan. Antum ketika melihat kaum punya mobil, pingin nggak punya mobil? Pingin kan? Itu hasad namanya. Tapi ketika kita tahu itu rezeki dia, saya belum diberi rezeki oleh Allah, maka kita bersabar. Itu orang. Kalau orangnya tidak baik, curiga dia. Ini dari mana pulaunya dapat piti? Gajinya berapa? Ya. Ditelusuri. Itu namanya orang hasad yang hina tadi. Nggak masuk akal rasanya dia punya rumah. Ya. Nggak masuk akal dia bisa beli mobil Innova. Kerjanya cuman guru ngaji. Ya. Maka jangan, ya, mengorek-ngorek hal yang memang tak patut kita lakukan. Itulah hasad itu. Ya, orang punya NMAX, awak lo yang ngait-ngait tangan di bilo lah mbok punya untuk turun. Inyo janjian korupsi kantor. Ya, kecurigaan muncul dari hati orang yang hasad. Maka al-azizu yukhfihi wal muzillu yuzhiru. Orang yang mulia tidak akan ditampakkan hasad, baik dalam ucapan dia maupun dalam tingkah laku dia. Tapi orang yang hina, maka akan nampak, ya,
tingkah laku dia, ucapan dia yang menunjukkan dia itu hasad kepada saudara. Maka dia ingin ya agar orang tersebut tidak dapat ya nikmat tersebut, agar orang tersebut kehilangan nikmat tersebut. Nah, itu hasad. Jadi hasad dan dengki ini itu saling beriringan. Ya. Ada nikmat orang, maka diingin orang tersebut kehilangan nikmat tersebut. Dan dia ya ingin menonjolkan dirinya lebih daripada orang lain. Ketika dia sudah berada di atas, maka dia akan menganggap ya orang lain itu rendah, hina, tidak selevel dengan dia. Maka Allah ingatkan dalam surah An-Nahl, dalam surah Luqman ya, dalam surah Luqman dan juga dalam surah An-Nahl. Dalam surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir qaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Janganlah engkau palingkan wajahmu ya terhadap manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai ya, setiap orang yang angkuh dan menyombongkan diri. Maka dalam ayat ini Allah ya melarang keras agar kita ya tidak memiliki sifat kesombongan. Ya. Di antara ciri khasnya adalah memalingkan muka ketika orang menegur kita, orang berbicara dengan kita. Ya, kita anggap dia nggak penting. Lalu kita ya membelakangi dia. Maka itu adalah bahagian dari hal yang merupakan perusak amal soleh kita. Karena ketika kita malingkan muka kita, ketika orang menyapa kita, menegur kita, berbicara dengan kita, berarti kita telah menganggap diri kita hebat dan dia orangnya hina, orangnya nggak penting. Ketika kita berjalan, ya, nampak tingkah orang yang sombong tersebut. Ya. Baik ketika dia berjalan kaki maupun berkendaraan. Wala tamsi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan membusungkan dada, menyombongkan diri, menganggap orang lain enteng, remeh. Ya. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Lagi-lagi Allah mengingatkan kepada kita tentang bahaya kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Surah An-Nahl ayat 23. Kemudian sebagian ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, kitab tafsirnya,
Tafsir Al-Qurtubi jilid ke-20 halaman 259. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, awwalu dzambin usiyallahu bihi bis sama' al-hasadu. Wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ardi al-hasadu. Dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk terhadap Allah untuk membuat berbuat maksiat kepada Allah di langit adalah hasad, yaitu iblis tadi. Dan dosa yang pertama dilakukan di permukaan bumi, yaitu berbuat maksiat kepada Allah pertama kali dilakukan adalah karena hasad, yaitu anak Adam yang bunuh saudaranya. Maka setiap orang yang menumpahkan darah setelah itu berdosa, dan anak Adam yang telah membuat dosa hasad ini, dia akan mendapatkan dosa-dosa warisannya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan para sahabatnya, dan tentu juga ini adalah sebagai peringatan bagi kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahasadu. La tahasadu, janganlah kalian saling iri dengki. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, tidak bertegur sapa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian salah satu di antara kalian menawar membeli atau menawar dagangan yang sudah ditawar oleh saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yuzlimu, tak boleh dia menzaliminya. Wala yuhzilu, tak boleh. Wala yahzulu, tak boleh dia merendahkannya. Tak boleh dia mengkhianatinya. Wala yakdzibu, tak boleh membohonginya. Wala yahkiru, tak boleh menghina dia. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, takwa itu letaknya di sini. Nabi mengisyaratkan tangannya ke dadanya. Wa yushiru ila sadrihi, dan Nabi mengisyaratkan itu ke dadanya sebanyak 3 kali. Al-hasadu hahuna, al-hasadu at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahu al-muslim. Maka cukup seorang itu dikatakan buruk akhlaknya bila mana dia meremehkan saudaranya yang lain. Dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullu al-muslim 'alal muslim haramun damu wa maluhu wa irduh. Maka setiap muslim atas muslim lainnya, setiap seorang muslim wajib menjaga tali persaudaraannya dengan cara apa? Diharamkan dia untuk merusak tali persaudaraan, yaitu terpeliharalah darahnya seorang muslim, terpeliharalah hartanya seorang muslim, dan terpeliharalah kehormatan seorang muslim. Maka haram menumpahkan darah seorang muslim, haram mengambil harta seorang muslim dengan cara yang tidak benar,
dan haram untuk merusak kehormatan seorang muslim. Ya. Maka hasad itu merusak ya jiwa seorang muslim. Kenapa? Ya, Qabil dan Qabil terjadinya ya pembunuhan antara saudara dengan saudara karena hasad. Maka Nabi katakan wala tahasad. Jangan saling iri, jangan saling dengki. Ya. Seorang yang tidak menjaga harta saudaranya itu juga muncul karena hasad. Maka dia akan berbuat zalim kepada saudaranya. Orang yang hasad, maka dia akan bertindak zalim. Ya. Orang yang hasad juga akan melakukan dosa yang lain. Dia akan menggibah, menggunjing, merusak kehormatan saudara. Maka haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim, haram hukumnya merampas harta seorang muslim, membohongi orang tersebut, kemudian hartanya kita ya ambil ya, dan haram hukumnya merusak kehormatan seorang muslim. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau ya mengajarkan kepada kita tentang ya bagaimana kita menghilangkan sifat hasad pada diri kita. Apa kata beliau? I'lam hasada minal amradi al-azima lil qulub. Ketahuilah bahwa semuanya sifat hasad itu termasuk penyakit-penyakit besar yang merusak hati. Penyakit besar yang merusak ya hati. Wala tadawi amrad al-qulub illa bi'ilmi wal amal. Dan tidaklah bisa diobati penyakit hati berupa hasad tadi illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu, wal amal ya, dan beramal ibadah. Jadi cara mengobati penyakit hasad yang ada di dalam diri kita itu adalah dengan kita mengetahui ya, berilmu tentang bahayanya hasad, berilmu tentang agama ini, berilmu tentang bagaimana kita mengenali Allah, mengenali nabinya, mengenali Islam ya, dan mengenali tentang dosa-dosa, tentang penyakit-penyakit hati, di antaranya adalah hasad yang sangat membahayakan hati tersebut. Wal ilmu nafi' li marad hasad, dan wajib kita miliki ilmu nafi' untuk mengetahui tentang penyakit hasad. Wajib kita punya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat ya, untuk menghilangkan ya penyakit hasad. Wa an ta'rifa tahqiqan, yaitu engkau wajib tahu bahwa hasad itu benar-benar dararun alaika fid dunya wad din. Engkau benar-benar wajib tahu bahwa hasad itu akan membahayakan dirimu di dunia dan dalam masalah agama. Ya. Bahwa hasad tersebut benar-benar membahayakan engkau di dunia ini dan juga dalam urusan agama. Wa annahu la darara fihi 'alal mahsud fid din wad din. Bal yantafi' bihi fihima. Dan kebalikannya, bahwa sungguhnya hasad tersebut tidaklah membahayakan orang yang kita hasadi,
kita iri pada dia, dia enggak bahaya bagi dia. Ya. Enggak ada ancaman bagi orang yang kita irikan. Kita iri ketika dia punya harta. Enggak bahaya bagi dia. Yang bahaya bagi kita. Ya. Kita iri karena dia lebih unggul daripada kita. Tidak ada bahayanya bagi dia. Yang bahaya itu adalah kembali kepada orang yang hasad. Bal yantafi'u bihi fihima. Bahkan ya, di dunia dan di akhirat, orang yang kita hasad kepadanya justru ya, dia memperoleh manfaat dari hasadnya kita kepada dia. Apa manfaatnya bagi dia? Dia mendapatkan investasi pahala tanpa dia beribadah. Ya, kita iri pada dia, maka dia beruntung, kita rugi. Kita iri pada dia, maka dia memperoleh pahala, sementara pahala kita tergerogoti, terkikis. Artinya kita yang berusaha, dia yang menuai hasilnya. Kita yang capek-capek ibadah, tapi dia yang mendapatkan pahala. Maka apanya yang kita dapatkan dari hasad tersebut? Tidak ada kecuali ad-darar. Ya, kerusakan-kerusakan. Ya. Tapi ada dua hasad yang boleh ya kita miliki. Tapi hasad ini ya bukan hasad agar orang tersebut hilang dia mendapatkan nikmat, hilang darinya nikmat yang kita hasad kepadanya. Enggak. Ya. Dia orangnya rajin ngaji. Lalu kita mengatakan enak ya hidup dia. Dia rajin ngaji. Saya pinginlah. Nah, itu hasad juga. Tapi hasad di sini hasad positif. Dia sering berimpak sedekah. Kenapa saya nggak bisa? Maka dia pun berlomba-lomba ingin impak sedekah. Ya. Dia orangnya berilmu. Alim dia. Ilmunya diamalkan. Maka saya juga inginlah seperti dia. Maka itu juga hasad namanya. Tapi hasad di sini adalah hasad ya yang baik. Dan hasad di sini dalam istilah lain namanya ghibthah. Ghibthah. Ya. Jadi orang yang hasad seperti ini itu namanya ghibthah. Punya sifat ghibthah. Apa kata Rasulullah dalam hadis Sahih Al-Bukhari hadis ke-5025, dalam Sahih Muslim hadis ke-815, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah taala ridha kepada keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hasada illa alasnataini. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua golongan ya orang, dua kelompok orang. Yang pertama, rajulin atahullahu mala. Ya. Yang pertama, ada orang yang Allah berikan kepada dia anugerah nikmat harta. Fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian orang ini dermawan, maka siang malam dia mencari pintu-pintu untuk menginfakkan hartanya. Maka kita boleh iri pada dia. Dia habiskan hartanya di jalan Allah. Maka kita juga ingin harta kita menjadi harta yang membuat kita bahagia nanti di akhirat. Harta
yang menjadi jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Harta yang membuat kita ya mendapatkan kebahagiaan hakiki. Karena orang yang berinfak itu kalau dia ikhlas, maka jauh dia lebih berbahagia daripada orang yang menerima infak kita. Orang yang membutuhkan bantuan, dia begitu senang ketika mendapatkan bantuan. Tapi orang yang ikhlas jauh lebih senang ya ketika dia melihat saudaranya bisa dia bantu. Ya. Maka orang seperti ini boleh kita hasad kepadanya. Ya. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Maka saya harus bisa. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah seorang yang Allah anugerahkan kepada dia Al-Qur'an. Dia pandai membacanya. Ya. Dia ahli dalam membaca Al-Qur'an. Dia sampaikan isi Al-Qur'an, dia amalkan. Ya. Dan dia lakukan itu siang dan malam. Al-Quran itu benar-benar menjadi bahagian dari kehidupannya yang tidak bisa dia ya lepaskan. Dia sudah menjadikan Al-Quran darah daging dalam tubuhnya. Maka kalau ada orang seperti ini, ya waktu demi waktu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Lalu kita lihat betapa baiknya dia, betapa bahagianya dia, betapa beruntungnya dia. Maka kita juga ingin agar mendapatkan ya anugerah Allah seperti itu. Maka ini juga hasad, tapi hasad yang sangat baik. Ya. Wal muradu bil hasad al-mazkur fil hadis, dan yang dimaksud dengan hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah itu namanya al-ghibtah. Al-ghibtah. Ai al-hasadu al-mahmud. Maknanya ghibtah itu adalah hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat ya, an Mu'adz ibnu Jabal. Dalam hadis Tirmizi, hadis ya Imam Tirmizi ini dikatakan sebagai hadis hasan sahih. Mu'adz bin Jabal menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yughbituhumul nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, maka mereka mendapatkan anugerah nanti di dalam surga berupa mimbar-mimbar dari cahaya. Maka para nabi dan para syuhada cemburu terhadap mereka. Cemburu terhadap mereka. Jadi para nabi dan orang-orang yang mati syahid ya masih merasakan ya punya kelebihan lah orang itu daripada kami. Maka para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah. Ya, saling mencintai karena Allah itu adalah suatu ya anugerah yang sangat besar. Kita bisa bahagia di dunia ini karena ada orang-orang yang bersama kita yang kita cintai. Kita bisa mencintai ya kebaikan-kebaikan karena kita bersama-sama dalam kebaikan tersebut. Kita bisa sholat berjamaah, senang kita karena kita punya saudara-saudara yang juga bersama dengan kita sholat berjamaah. Kita senang bersama-sama saudara kita yang ngumpul dalam pengajian. Kita senang bersama saudara-saudara kita membangun masjid, membangun madrasah.
Kita senang bersama saudara-saudara kita di dunia dalam keadaan iman dan bertakwa. Dan itu akan langgeng sampai masuk surga. Maka para anbiya, para syuhada iri. Padahal mereka sudah punya keutamaan yang luar biasa. Tapi mereka masih cemburu terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Itu namanya al-hasadu al-mahmud. Ghibtah, kecemburuan. Ghibtah, kecemburuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dua penyakit hasad dan sombong, maka ini wajib kita berhati-hati agar tidak menjadi sia-sia amal soleh kita. Dalam Sahih Muslim hadis ke-91 an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah taala ridho kepada beliau, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga. La, bukan lan La. Tidak masuk surga. Kalau lan, tidak akan masuk surga. Itu beda. Beda ya. Jangan, karena banyak yang orang salah menerjemahkan. La itu maknanya jauh berbeda dengan lan. Kalau lan, tidak akan pernah masuk surga. Tapi kalau la, tidak masuk surga. Maksudnya, bisa jadi dia masuk surga, tapi harus dipendam dulu di neraka. Maka Nabi katakan, ini sebagai ancaman bagi orang yang sombong, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga apabila ada orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah dari kesombongan, seringan apapun bentuk kesombongan ada pada diri seseorang, itu sudah merupakan ancaman bagi dia untuk tidak masuk surga. Kemudian qala rajulun, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ada yang menjelaskan kepada Nabi. Apa kata dia? Innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasana wa na'lu hasana. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang senang pakaiannya bagus, dia senang tampilan sendalnya bagus, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi katakan kepadanya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu benar-benar cinta, senang kepada keindahan. Karena Allah itu indah. Allah itu indah, maka Allah senang kepada keindahan. Allah itu benar-benar indah, maka Allah benar-benar senang kepada orang-orang yang berpenampilan baik, bagus. Dan itu bukan kesombongan. Kalau kita punya baju yang bagus, ya pakailah. Ketika kita masuk masjid terutama. Jangan ketika masuk masjid, bajunya banyak pula lipe pada lui le. Penampilan kita di masjid harusnya lebih baik daripada penampilan kita di luar sana. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, karena Allah perintahkan, woi orang-orang beriman, pakailah pakaian kalian yang indah ketika masuk masjid. Karena itu menunjukkan takzim kita kepada Allah, penghormatan kita yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau pakai baju bagus, pakai sendal bagus, ya pakai peci yang bagus, pakai penampilan yang bagus, maka itu justru bukan kesombongan. Ya. Karena ada orang yang merasa itu mungkin adalah bagian dari kesombongan. Bisa juga itu bagian dari kesombongan kalau muncul dari hati yang sombong. Ya. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu al-khamisah. Celakalah orang yang menyembah dinar, celakalah orang yang menyembah dirham, celakalah orang yang menyembah baju kebanggaan dia. Ya, kalau itu membuat dia takabur, sombong, ya masuk. Tapi kalau hanya memiliki baju yang bagus dia pakai, tidak ada kesombongan, ya tidak masalah. Tidak ada keangkuhan, tidak masalah. Ya. Tapi ciri khas kesombongan itu Nabi katakan apa? Al-kibru. Ya. Ada dua ciri khas kesombongan. Al-kibru batal haqqi wa ghamtun nas. Ciri khas sombong itu dua. Satu, menolak ya, kebenaran. Menolak Al-Quran, menolak As-Sunnah, ya, menolak nasihat yang hak. Maka ini ya kesombongan. Yang kedua, wa ghamtun nas, menganggap orang lain hina, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Dia itulah yang lebih daripada mereka. Dia lebih dermawan, dia lebih soleh, dia lebih taat, dia lebih ya banyak infak sedekahnya, dia lebih dalam melakukan ibadah-ibadah, tidak seperti orang lain. Maka ini adalah kesombongan. Jadi kesombongan itu terukur, terlihat pada dua hal. Satu, pada penolakan dia terhadap kebenaran. Yang kedua, pada ya sikap dia dalam menyikapi orang lain rendah. Ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Kemudian ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kesombongan. Dia juga disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, hadis ke-107. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala ridho kepadanya. Kemudian dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah, wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok manusia yang Allah tidak ajak mereka berbicara. Tidak mau Allah ngomong sama mereka. Tidak mau Allah berbicara dengan mereka. Padahal setiap makhluk itu nanti di yaumul qiyamah akan berdialog dengan Allah. Tapi orang ini Allah tidak mau. Ya. Allah marah kali sama mereka. Allah murka kali sama mereka. Tidak mau diajak berbicara. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak sucikan mereka. Ini bahayanya. Kemudian ada seorang perawi mengatakan, waqala Abu Muawiyah, ada tambahannya, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melirik mereka, tidak melihat kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ini mendapatkan azab yang amat pedih. Ya. Alamun, pedih. Tapi kalau alim itu pedihnya ya berbilang-bilang, bertingkat-tingkat. Kalau alamun pedihnya sekali.
Tapi kalau alimun, pedihnya itu ya tidak bisa dibayangkan betapa pedihnya azab Allah untuk mereka. Yang pertama, syaikhun zanin. Orang yang sudah berumur, ya, sudah tua tapi masih berzina. Apa boleh orang muda berzina? Tidak boleh juga. Cuman kalau sudah tua masih berzina juga, ini benar-benar Allah benci dan murka kepada mereka. Ya, banyak lo yo oleh bodoh, kue masih berzina aja le. Yang kedua, wa malikun kadzdzab. Pemimpin yang suka berdusta, berbohong. Kalau kadib, orang yang berbohong. Sekali berbohong maka dikatakan ini kadib. Tapi kalau kadzdzab, berbohong, 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 berbohong. Dia pemimpin lagi. Ini benar-benar Allah murka kepada mereka. Allah benar-benar benci kepada mereka. Allah benar-benar sediakan azab yang pedih untuk mereka. Ya. Kalau ada seorang pemimpin yang seperti itu, wal iyazbillah, malikun kadzdzab. Raja, presiden, menteri, gubernur, bupati, lurah, RT, RW. Ya. Pokoknya kalau dia pemimpin tapi pendusta, ini benar-benar ya, kemurkaan Allah begitu ya, begitu murka Allah kepada mereka. Kemurkaan Allah begitu memuncak terhadap mereka yang seperti ini. Ya, malikun kadzdzab. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun. Orang miskin, sombong. Ya, orang miskin sombong. Apa yang mau disombongkan? Ya. Ketika dia dibantu, maka dia katakan, nggak usahlah pamer-pamer harta kamu sini. Dibantu saya laju, nak dibantu, ya, atau menyebut-nyebut pula. Tidak ada nampak kami kok de orang lainnya dibantu, saya laju, nak dibantu saya laju, dibantu saya laju. Jadi kalau miskin, ya, biasanya kan tidak sombong, tapi miskin sombong pula. Nah, ini benar-benar Allah ya benci kali sama mereka ini, murka kali sama mereka ini. Maka 4 ancaman bagi orang yang memiliki salah satu daripada ya 3 golongan ini. Allah tidak ajak bicara mereka, Allah tidak sucikan mereka, Allah tidak lihat mereka, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Ya. Syaikhun zanin, malikun kadzdzab, a'idun mustakbirun. Orang tua, ya, orang tua di sini bisa jadi ya sudah menikah. Karena kalau orang sudah menikah itu namanya muhsan. Ya. Maka dia sudah dikatakan berumur. Kan beda antara orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah, itu ketika dia berzina hukumnya beda. Kalau orang belum menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Kalau orang sudah menikah maka dirajam. Ya, dirajam di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, a'azani wa iyyakum ajmain.
Kemudian ancaman bagi orang yang sombong ini di dunia sudah Allah perlihatkan. Ya, di dunia sudah Allah perlihatkan. Apalagi nanti di akhirat kelak. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis ke 3766. Itu perawinya menceritakan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seorang yang menyantap makanan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan Nabi alaihi wasallam, dan dia memakan makanan tersebut bishimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Nabi katakan kepadanya, kul biyaminiki, wahai saudaraku, makanlah dengan tangan kanan. Qala, maka dia berkata, la astati', saya nggak bisa, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi katakan, lastata'ta, kalau engkau katakan itu, maka engkau tidak lagi punya kemampuan. Ya. Ma mana'ahu illal kibr. Kata Rasulullah, ini orang tidak ada yang menghalangi dia untuk mengangkat tangannya, menggunakan tangan kanannya untuk makan, kecuali karena kesombongan. Qala fama rafa'aha ila fihi. Kata perawinya, yang membawakan hadis ini dari kalangan sahabat, maka orang ini tak bisa lagi mempergunakan tangannya untuk menyuap makanan ke mulut karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Dan juga kisah tentang seorang yang menyombongkan diri terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu. Bila seorang bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencemplungkan tangannya ke dalam bejana. Fa'innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia ketika tidur, dia tidak tahu posisi tangannya itu ada di mana. Maka orang ini mengatakan, dia sombong, dia angkuh. Ketika mendengar hadis ini disampaikan, maka dikatakan, saya kalau tidur, tahu saya tangan saya ada di mana. Kemudian perawi menceritakan, ketika dia bangun di pagi hari berikutnya, maka dia mendapati tangannya itu sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam duburnya. Bukan jarinya masuk, tapi masuk pergelangan tangannya ke dalam duburnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena kesombongan dia, maka dia tidak sadar telah masuk tangannya ke dalam duburnya, masuk sampai ke pergelangan. Betapa Allah SWT menampakkan di dunia ini balasan bagi orang yang menyombongkan diri. Maka jauhilah dua sifat ini, al-kibru wal hasadu, kesombongan dan iri dengki, supaya amal soleh kita utuh, supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup, Rasulullah SAW bersabda, ma naqatat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'a Allahu. Kata Rasulullah, tidak ada harta bila disedekahkan menjadi berkurang, dan tidak ada Allah menambahkan kemuliaan kepada seseorang apabila dia menjadi orang yang suka memaafkan. Pasti diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan tidaklah ditinggikan derajat seorang bila dia tawadhu. Kalau dia tawadhu berarti kebalikan daripada sombong, maka pasti dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin harta kita menjadi harta yang berkah, maka jangan ya berpikir panjang untuk bersedekah. Karena harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah mengurangi harta. Yang kedua, bila kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah sifat pemaaf. Yang ketiga, bila kita ingin menjadi hamba-hamba yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tawadhu. Ya, sifat yang mulia adalah tawadhu, lawan daripada kesombongan. Kesombongan menghancurkan kita, tawadhu membuat kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, a'azani wa iyyakum jami'a. Semoga Allah muliakan kita semua. Bila mana ada hal-hal yang ditanyakan, dipersilakan kalau ada. Ya, tapi kalau tidak ada, kita ya, akhiri dengan ya menutup doa majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Ada? Ya. Ya. Bila mana ada hasad muncul dalam perkataan kita, atau ada hasad yang muncul dalam tindakan kita. Yang pertama mungkin ya karena ya kurang berilmu kita, kalau itu adalah hasad. Makanya tadi obatnya kata ya Imam Al-Ghazali, wajib bagi kita untuk memiliki ilmu. Maka duduk kita di majelis ilmu ya, agar kita mengetahui tentang bentuk-bentuk ya ucapan yang hasad atau tingkah laku yang hasad. Yang kedua, bila kita sadar kalau itu adalah hasad, ternyata kita sudah melakukannya, maka bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa sebesar apapun kecuali kalau kita bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa kecil yang terus-menerus dikerjakan kecuali dia akan menjadi dosa besar. Maka jangan meremehkan dosa kecil dan jangan berputus asa dari rahmat Allah ketika kita melakukan kesalahan. Bertaubatlah, beristighfar kepada Allah, pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ya yang merusak amal soleh kita itu diantaranya hasad. Maka kalau kita tahu amal soleh kita akan rusak karena hasad, maka jangan teruskan. Jangan teruskan ya hasad tersebut, karena akan merusak ya amal-amal kita, akan menggerogoti pahala-pahala kita. Wallahu a'lam. So, ada yang lain? Ya, Pak. Banyak yang apa? Iya, iya, iya. Ya, yang pertama nasihat itu ya kita sudah sampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Bila kita melihat ya ada orang melakukan kemungkaran, maka kita wajib berusaha menjadi bahagian daripada ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran. Caranya satu, ya, kita punya kekuatan, punya kekuasaan, punya power
maka kita langsung ambil tindak tegas. Tapi bila mana tidak punya kekuatan kita, tidak punya power kita, tidak punya kekuasaan, maka beralih kepada yang kedua, dengan lisan kita nasihati. Ya, kita wanti-wanti, kita ingatkan tentang kewajiban untuk aurat. Bila mana dia menerimanya, berarti Allah SWT membukakan pintu hidayah bagi dia. Dan bila mana kita sudah sampaikan tapi tidak diterima, maka jangan kita memaksakan orang tersebut untuk menerima nasihat kita. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasihat ini tidak cukup hanya sekali. Disampaikan sekali, dua kali, tiga kali, terus. Ya, walaupun orang tersebut benci pada kita, walaupun orang tersebut tidak suka dengan kita, tapi sampaikanlah dengan lemah lembut, bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekasaran. Sampaikan dengan lemah lembut. Ya. Karena menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar belum tentu diterima. Bagaimana kalau caranya salah? Ya, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar terkadang belum terbuka pintu hatinya. Bagaimana kalau dengan kekasaran? Bagaimana kalau dengan dengan akhlak yang buruk? Sampaikanlah kebenaran dengan cara yang benar. Ya, diterima oleh dia ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain ada? Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا